Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Man ismuhu fil Qur'ani Taha wa Yasin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, kita sudah di penghujung, apa sudah masuk Rajab? Penghujung Jumadil akhir, Jumadil Tsani. Insyaallah kita masih di kitab Asy-Syifa Bitta'rif Huquqil Mustafa, penawar ilmu yang berkaitan tentang ta'rif, ma'rifat atau mengetahui hak-hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ini barangkali salah satu dari, bahkan mungkin satu-satunya barangkali kitab yang judulnya ada sholawatnya ya. Jadi sholawat itu bagian dari judulnya. Asy-Syifa Bitta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Gitu. Ya. Agak unik ya. Dan ini kitab yang diwasiatkan banyak ulama. Jika engkau ingin kenal Nabi Muhammad SAW, bagi yang sudah beriman. Jadi kitab ini untuk yang sudah percaya sama Nabi. Bagi yang belum percaya sama Nabi, bukan ini kitabnya. Cari kitab ilmu kalam. Jadi kitab ini bukan untuk orang yang masih meragukan Sayyidina Muhammad SAW. Termasuk kajian-kajian kemakrifatan kita, bukan untuk orang yang masih mempertanyakan tasawuf itu bid'ah atau sunnah. Tarekat itu bagian dari ajaran Rasulullah apa tidak? Kalau itu nggak usah ya. Nggak usah ngaji ma'rifat sama kita. Jadi kitab ini, kata beliau di bagian yang lain, ini untuk orang yang sudah percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bahas nama yang di Quran. Ada nama di Quran yang disebutkan oleh Nabi sendiri, ada yang disebutkan Allah itu sendiri, ada nama yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya apa? Tafsirul mufassirin, tafsirnya ahli tafsir, salah satu yang menghantarkan kita mengetahui tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang kita masuk ujung dari bagian nama itu, ada bab tauhid. Jadi ada orang yang mempersoalkan persoalan, kenapa kamu menamakan Nabi Muhammad dengan nama Allah? Ya, jawabannya justru Allah sendirilah yang menamakan kekasihnya dengan namanya sendiri. Seperti Raufun Rahim. Raufun Rahim. Apalagi banyak ya, Azim. Arash juga disebut Azim. Nabi Muhammad jangankan zatnya, khuluknya, akhlaknya sudah disebut Azim. Apa beda Azim dengan Kabir? Azim itu sering digunakan untuk nilai. Akhlak itu nilai atau benda materi. Nilai. Maka khuluquhu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau azim, so Quran itu azim atau saghir? Azim itu, atau azim? Saudara kita Abdul itu memang badannya juga azim. Akhlaknya juga azim ya, Buya. Fadal ya. Fi anna Buya. Fadal ya. في أن ذات الله أزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم وسقيم الفهم تخلص به من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه. Nah, terjem. Berkatalah di sini Imam Al-Qadhi Iyad, penulis kitab ini, di sini saya menyebutkan masalah penting, nuktatan, sedikit yang aku letakkan di belakang pasal ini, dan bagian ini pun sebagai penutupnya. Di situ aku juga di sini aku jelaskan masalah-masalah dari yang telah lewat untuk
setiap siapapun yang orang-orang yang memiliki waham yang lemah, pikiran yang lemah, pemahaman yang tidak baik, yang dapat membersihkan dia dari pemahaman tashbih, penyerupaan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membersihkan dia dari syubhat tamwih itu kerancuan, kebatilan. وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به. Apa poin pentingnya? Bahwa dia mesti meyakini, seseorang mesti meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha mulia namanya, dalam keagungannya, dalam kibriyanya dan kerajaannya dan sebaik-baik namanya, dan betapa tingginya sifatnya, bahwa Allah tak menyerupai suatu apapun dari makhluknya. Juga Allah pun tidak menjadi objek penyerupaan. Wa anna ma jaa mimma atlaqahu asy-syar'u 'ala al-khaliqi wa 'ala al-makhluqi fala tashabuha bainahuma fil ma'na wal haqiqi. Begitu juga apapun yang pernah disebutkan oleh Al-Qur'an terhadap syara' yang disebutkan oleh syara' yang dituliskan oleh syara', baik tentang khaliq maupun tentang makhluk, maka sejatinya tidak ada penyerupaan antara keduanya, baik secara dalam makna hakikinya. Oke, ya. Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau khaliq? Makhluk. Maka kalau kita sebut Nabi SAW Ra'ufun Rahim, itu nama Allah dipakaikan kepada Nabi Muhammad, maknanya berubah nggak? Berubah. Kalau Ra'ufun Rahimnya Allah qadim, Ra'ufun Rahimnya Nabi hadis baru, dicipta, beda. Maka al-ittifaq fil ism la fil musamma, kesamaannya hanya namanya, fil alfaz la fil malfuz, hanya pada lafaznya, tidak pada makna yang dilafazkan. Jadi boleh menyebutnya seperti itu, Rahman Rahim, boleh. Oleh karenanya ini kalimat yang paling bagus tentang bab kenabian, bab ma'rifatul asma wa sifat, mengenai nama dan sifat Allah. Jadi kita juga ada ma'rifatul asma wa sifat, tapi dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan jadi nama tauhid asma wa sifat, enggak. Kalau di Ibnu Taimiyah disebut tauhidul asma wa, bagi kita enggak. Ini masih dalam rangkaian tauhid uluhiyah dan rububiyahnya Allah, ya. Tafadhal. إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق فكما أن ذاته تعالى لا تشبه زوال كذلك صفاته لا تشبه صفات مخلوقين إذ صفاتهم لا تنفك عن الأضرار والأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك بل لم يزل بصفاته واسمائه وكفى في هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء. Karena sifat qadim itu berbeda dengan sifat makhluk, begitu juga zatnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan zat-zat yang lain. Begitu juga sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, karena sifat-sifat mereka tidak lepas dari motif dan a'rad, kondisi. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci, Maha Bersih, Maha Murni dari itu semua. Bahkan Allah senantiasa bersama sifat dan namanya. Cukuplah tentang masalah ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang menyerupai, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ya. Walillahi darru man qal, ولله در من قال من العلماء العارفين المحققين التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. Ini beliau ini Imam Qadiyat, akidahnya akidah Ahlussunnah manhaj Imam Asy'ari. Manhaj Imam Asy'ari itu paling relevan dengan Sufi. Maka hampir semua Sufi, bal in sah ta'bir kulluh, bahkan semuanya
Sufi itu dia Asy'ari basicnya. Meskipun ada yang kemudian sebagian Asy'ariyah ini terjebak di muyul akliyahnya, kecenderungan akalnya, lalu sudah menyalahi manhaj Imam Asy'ari. Ada juga sebagian ya yang terjebak pada tasbih maknawi, menyerupakan Allah secara makna, itu juga bahaya. Imam Asy'ari itu ketika mengatakan Allah itu misalnya benar-benar istawa di atas arsy tapi tidak berarti duduk. Namun juga jangan diartikan berkuasa secara makna. Misalnya kita mengatakan raja berkuasa di kerajaannya. Kalimat berkuasa itu maknawi daripada istaula. Itu pun juga tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Ya, paham ya? Oke, kondisikan bocil-bocil. Ini babnya agak berat, jadi antum harus fokus. Ya, ini mulai keluar dari akidah taklid menjadi akidahnya mulai ittiba. Taklid menjadi naik ke ittiba. Apa beda taklid ittiba? Taklid itu apa kata orang tua, apa kata guru. Nanti naik ittiba, dalil yang dipikirkan guru ikut kita pikirkan, lalu kita dalam bab itu mulai hampir ya mungkin beda 1 langkah 2 langkah dengan dia, sehingga nanti seandainya ada masalah pada gurumu, akidahmu gak berubah. Ada artis yang cuma karena tidak bisa mencium Hajar Aswad dia murtad, karena dia gak punya akidah yang benar. Akidah dia akidah ikut-ikutan, ya kan? Tahu artisnya udah cakep, ahli aktor lagi ya. Kita kira semua orang yang pintar aktor tuh pinter pikirannya, logikanya, rasionya. Ternyata dia menemukan Tuhan itu baru Tuhan yang dia taklid, dia ikut-ikutan. Dia tidak mengikuti Allah yang diyakini oleh ulama, tapi Allah yang diyakini orang awam. Kenapa dia nggak ngikutin kalam Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu mencium Hajar Aswad itu karena Rasulullah cium aja, kalau nggak dia nggak perlu. Artinya ini tauhid Sayyidina Umar ini sudah hal biasa sekali. Jadi kita cium Hajar Aswad bukan karena mau dekat Tuhan, nggak ada urusannya. Ya walaupun ada kalimat Hajar Aswad itu yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di bumi. Menurut ente nih, lebih mulia Nabi Muhammad atau Hajar Aswad? Ya, Nabi Muhammad lah. Maka mengikuti ilmu Sayyidina Muhammad SAW lebih tinggi daripada mencium Hajar Aswad. Maka menurut saya, mohon maaf, bagi saya kalau perempuan ikhtilat dan auratnya kebuka, dia bergesekan dengan laki-laki, bagi saya itu makruh. Daripada itu mending dia cukup begini aja. Mohon maaf ya, kita agak beda mazhab dikit ya. Tapi dia pernah cium Hajar Aswad kan? Belum? Ya salam. Itu ngeliat badan orang Arab Afrika tinggi-tinggi jadi langsung ciut ya. Karena banyak orang, jadi di tempat suci belum tentu hatinya suci. Di tempat suci belum hatinya. Ya benar Kak Yuli yang tiap berapa bulan ke sana, kan banyak yang modusnya sengaja gesek-gesekin tangannya ke perempuan. Ya mungkin laki-laki kurang sentuhan kali. Hati-hati perempuan, jangan kemudian mau mengikuti nafsunya. Tapi kalau ada yang jaga, misalnya ada 3 orang depan kiri kanan misalnya, monggo silakan dijagain. Oleh karena itu sekarang ada calo juga di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tergantung akadnya sama calonnya. Kalau antum akadnya nggak bener jadi batil dia. Kalau kita tolong dong gitu, saya ya tanda terima kasih kita, itu sah-sah aja. Cuma kalau udah mau dieksploitasi, galah ya. Yang wajib itu tawafnya, bukan cium. Terus kalau nggak bisa hijr asal itu ente murtad gitu. Murtad aja sekalian, emang Allah butuh kalian. Ya emang Nabi Muhammad butuh kalian? Nggak butuh. Sembarangan aja mau murtad ya. Sembarangan aja mikirin tentang Allah.
Maka sebelum kita kemudian mengkritisi sesuatu, kita harus berpikir dengan dalilnya dulu. Dan dalilnya mesti burhani, akli. Oleh karena itu, Ibnul Jauzi mengatakan imannya orang taklid nggak sah. Walaupun kita nggak sepakat. Bagi kita, orang belum bertarekat, dia belum talqin, baca la ilaha illallah sah. Orang bersyahadat sendiri, tidak disyahadatin orang, menurut kita sah. Tapi sahnya baru sebatas pembukaan. Dia belum betul-betul perfect lah, bersempurna. Yang afdol itu dia dibimbing, kemudian mengerti maknanya. Ya. Maka kita himbau kepada lembaga-lembaga atau masjid-masjid yang bikin mu'alaf-mu'alafan itu, gak usah lomba-lomba, gak usah senang dulu ada orang mu'alaf. Kita kalau sebelum orang mu'alaf tanya bener, ente bener yakin gak tiada Tuhan selain Allah? Jangan langsung mu'alaf, bule mu'alaf. Emang efek ada bule mu'alaf? Emang bisa meninggikan Islam? Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, karena Islam itu di sisi Allah yang maha tinggi. Allah gak perlu bule, Allah nggak perlu orang asing untuk tinggi, nggak perlu. Ya, jadi kita pakai bab jalaliyahnya Allah, Allahus Samad. Allah tidak memerlukan siapapun, justru Dia diperlukan oleh semuanya. Allah tidak membutuhkan siapapun, Dia dibutuhkan oleh semuanya. Jadi kita harus ganti konsepnya. Ya, nah maka di sini dikatakan oleh beliau, Imam Qadiyat ini mengambil jalur akidahnya Asy'ari versi riwayat Sufi. Antum perhatiin ya, Imam Asy'ari punya murid namanya Ibnu Mujahid. Siapa nama muridnya? Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid punya murid namanya Baqillani. Ada Baqillani, ada Ibnu Furak, ada Al-Isfaraini. Dari tiga ini yang jadi Sufi Ibnu Furak. Ibnu Furak punya kitab bab maqamat. Ibnu Furak punya murid Al-Qushairi. Al-Qushairi punya murid pengarang kitab ini. Jadi ada jalur akidah Ahlussunnah yang diriwayatkan para Sufi. Wa kulluhum muhadditsun. Semuanya mereka ahli hadis. Maka disebutlah ini aqidatu ahlil hadis. Ini yang disebutkan oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu tahun 2016 mereka buat muktamar, konferensi manhum ahlus sunnah. Siapakah ahlus sunnah? Di Chechnya kesimpulannya sama seperti yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga yang dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Rasuli di Tarbiyah Islamiyah. Sekarang ini pengurus besarnya nih. Orang yang badannya sudah mulai besar nih. Buya Aldomi, Buya Asfi. Itu sama bahwa akidah ahlus sunnah itu Asy'ari Maturidi bermazhab yang 4, terus yang terakhir bertasawuf ya. Oleh karenanya beliau menukil di sini akidah para sufi tidak ada tanakutnya, tidak ada kontradiksinya dengan akidah ulama Asy'ariyah. Yang berbeda itu cuma ibarat dan ungkapannya. Ya. Nah, tapi antum bedakan rohani, maqamat ahwal bukan akidah. Coba ulangi. Makom rohani, misalnya taubat, ada rasanya apa, ada makom tauhid, ada bab tauhid, beda lo ya. Makom tauhid, apa yang kita pahami dan kita rasakan waktu membaca dan menjalani makna la ilaha illallah. Misalnya antum lagi habis talqin sama Buya Aldomi, Buya Asfi la ilaha illallah, lalu mengalami suatu kejadian, makna ini kemudian menjadi kuat dan per kita beda makna. Itu disebut makom atau hal tauhid. Makom dan hal tauhid sifatnya subjektif, per orang beda. Tapi akidah tauhid dia objektif, semua orang harus sama. Bisa bedakan? Kekeliruan orang, misalnya mengkritisi Ibn Arabi, mengkritisi Al-Hallaj, Al-Jili, karena mereka menganggap makomat orang itu sebagai bab tauhid, bukan makom tauhid. Ya, bisa bedain? Tauhidnya kita dengan tauhid Nabi sama nggak? Tapi makom tauhid kita dengan Nabi? Oke, sudah lolos satu. Antum khusyuk nggak sholatnya?
Enggak. Ya sudahlah. Enggak diterusin. Enggak usah diterusin pertanyaannya. Apa kata beliau? Al-ulama, al-arifin, al-muhaqqiqin. Dia menyebut ahli sufi itu dengan sebutan ulama, arifin, muhaqqiqin. Kata mereka, at-tauhid, tauhid itu, ini bukan makom tauhid. At-tauhid. Isbatu zati ghairin, isbatu zatin ghairi mushbihatin lidzawat. Tauhid itu mengisbat, menetapkan, meyakini, membenarkan, mempercayai zat yang ghairi mushbihah, tidak menyerupai lizzawat, zat manapun di antara makhluk, wala mu'attilatin minas sifat, di saat yang sama tidak menolak dan meniadakan sifat-sifatnya. Maksudnya gini, sebutlah yadullah fauqa aidihim, surat Al-Fat, tangan Allah di atas tangan mereka. Zat yang punya tangan ini tidak sama dengan zat manapun. Coba sebut kaki meja. Antum punya kaki? Jangankan makhluk dengan Khalik, sesama makhluk, meja ini makhluk bukan? Kita makhluk, kakinya meja sudah beda dengan kakinya kita. Muka mobil, muka motor, ada kan? Beda, ada. Itu sudah beda dengan muka kalian. Oke? Sudah? Masuk? Muka, tangan, itu disebut sifat. Ini bukan sifat bahasa Indonesia. Sifat itu atribut yang melekat pada zat. Jika disebut wajah Allah, Allah bersemayam, tangan Allah, Allah datang, karena zatnya berbeda dengan kita, maka datang, tangan, bersemayam itu berbeda dengan kita. Ibnu Taimiyah kelewat. Kata dia, ini beneran tangan. Padahal kalimat begitu gak usah. Maka bid'ahnya Ibnu Taimiyah apa? Dia mengatakan yaduhu hakiki, zati. Dia menyebut tangan itu betul-betul zatnya, hakikinya. Padahal dia nggak usah nyebut begitu. Nah itu silakan nanti lihat di disertasi saya yang sudah dicetak. Udah berapa kali cetak tuh? Nggak tahu. Dan itu wakaf semua ya. Dan sudah ada PDF-nya. Tapi kalau kalian cetak dijual itu haram hukumnya. Kenapa? Itu sudah wakaf. Itu boleh kami cetak lagi, tapi hanya untuk wakaf. Dicetak, jadi kalau ada orang mau nyetak nih, kita bagi-bagi aja, jadi nggak dijual ya. Kayaknya cuma sisa 5 di ribat ya, itu jangan dijual ya. Anda udah nggak punya lagi, di sini udah nggak ada, sisain lah, agak 2 atau 3. Silakan buka bab 5 di Teologi Muslim Puritan. Di situ dijelaskan bagaimana perbedaan akidahnya Ibnu Taimiyah Salafi Wahabi ini dengan akidah Ahlus Sunnah yang mayoritas. Ya, mereka ngaku Ahlus Sunnah juga masalahnya. Betul nggak? Ya. Taib. Ini kalam dari para ulama Ahlullah. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, zatnya beda dengan manapun. Ini penjelasan beliau. Ada penjelasan yang lebih gampang. Allah itu zatnya benda atau bukan benda? Bukan benda, juga bukan arad, sesuatu yang melekat pada si benda. Karena Allah bukan materi, benda, ataupun yang melekat pada benda dan materi itu, juga bukan partikel-partikel, apakah namanya kuantum, molekul, apalah terserah antum lah itu namanya. Kuantum, apa lagi? Atom, proton, udah jadi nama mobil tuh. Ini sebutan untuk makhluk. Sebutan untuk makhluk. Maka Allah Ta'ala bukanlah benda. Mau namanya apapun itu, kalau masih benda, maka dia bukan Allah. Nah, benda itu karakternya apa? Bertempat. Bertempat, berawal, dan berubah. Oke? Karena Allah bukan benda, maka sifat ini nggak ada padanya.
Berarti Allah itu tidak bertempat, tidak berawal, tidak berakhir. Ada yang bukan Allah, tapi dia tidak bertempat, itu ruh. Dan sampai hari ini ulama beda pendapat, apakah dia makhluk atau tidak makhluk. Ya, Imam Junaid mengatakan dia tidak makhluk, tapi juga bukan khalik, kan bingung. Dia tidak makhluk, bukan dicipta, tapi juga bukan khalik. Loh apa? Itu yang disebut, ya rahasia Allah dong. Kan Allah sendiri mengatakan rahasiaku. Min amri Rabbi. Jadi kalau, mohon maaf, saya agak berbeda dengan sebagian ahli kalam dan sebagian sufi yang cenderung kepada kalam, yang memutlakkan bahwa ruh itu mesti dicipta. Kenapa? Ini rahasia Allah. Dan amrullah beda dengan khalqullah. Di dalam Al-Quran ada lillahil amru wal khalqu. Jadi Allah membedakan amr rahasianya dengan khalqnya, ciptaannya. Ruh itu bagian dari alamul amr. Imam Ghazali kekeh mengatakan min alamil amr. Cuma Imam Ghazali terbentur. Dia bukan gak tahu dengan kalam Imam Junaid yang mengatakan bahwa ruh itu tidaklah khalik, tidaklah tidaklah qadim, tidaklah hadis. Tapi ruh itu antara itu. Nah, kalau saya cukup ikutin Quran aja bahwa ruh itu min amrillah. Karena min amrillah bukan min khalqillah. Dia bukan bab kun fayakun. Nah ini perhatiin, boleh deketin Buya sini Buya? Atau Buya yang catat. Jadi selain Allah itu ada dua. Di atas ini ada. Selain Allah itu ada dua. Ini tauhid, bab tauhid ya. Mawjud amla, ada nggak? Ya. Lah mawjud. Nah ini sudah. Lagi, ada yang lebih sahih. Oke, coba tutup lagi nih. Jadi selain Allah, bahasa kalau biar bisa lihat ya. Siwallah. Apa arti ma siwallah? Selain Allah itu ada dua. Ini Quran sendiri yang bicara. Lahul khalqu wal amru. Wal amru ya. Berdasarkan itu, maka selain Allah itu ada yang sifatnya khalqiyah. Nggak kelihatan dong belakangnya. Pertama apa? Khalqiyah, yang kedua amriyah. Nggak bisa ditinggin. Khalqiyah itu dia dicipta. Nah, selama ini pembahasannya khalqiyah itu cuma hadis. Hadis itu baru, atau disebut juga makhluk. Sama dengan makhluk. Tapi orang nggak nyebut kaitannya dengan Allah pada apa. Kepada Allah dia berkait dengan sifat ma'ani, khususnya kudrat dan iradat. Ya, berkait dengan sifat ma'ani. Jadi pada diri Allah berkait dengan sifat ma'ani, khususnya apa? Yaitu kudratullah dan iradatullah. Nah, sedangkan amr itu sebelumnya, maka kalimatnya innama amruhu idza arada syai'an. Maka amr itu prakhalqiyah, tapi bukan khaliqiyah. Amr itu sebelum khalqiyah, tapi bukan khaliq. Dia rahasia Allah. Innama amruhu, hanyalah rahasianya, hanyalah urusannya, hanyalah perintahnya. Kan itu terjemahan kita. Kalau saya terjemahannya rahasianya. Amruhu idza arada syai'an, jika dia berkehendak sesuatu, ayyaqula lahu kun, dan dia berkalam kepadanya, itu sifat ma'ani, kun, di situ ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tahqiq kudratillah
itu namanya khalqiyah. Allah mengejawantahkan kudrat iradat kalamnya, ini namanya makhluk. Jadinya ini paham gak nih? Nyambung? Jangan sampai aneh asik sendiri. Sedangkan amriyah ini sirrullah, rahasia Allah yang sampai hari ini tidak semua orang diberi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmunya kecuali sedikit.